Tuhan, memuji Tuhan, dan istimewa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh teristimewa buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh kembali datang beribadah di tempat ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu saat ini berada untuk mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Beri kami hati yang bersuka cita saat kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tertuju padamu Tuhan.
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segenap jiwa kami menyembahmu, Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik buat kami Tuhan. Kau sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan karena hanya Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Yeay. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda,
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Amen. Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Haleluya. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
pikiranku. Jalanmu di atas segala jalanku, pinggiran dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku, pinggiran dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, Hanya Kau yang ku andalkan. Engkau yang kami andalkan. Engkau yang kami tinggikan. Kami perlu Kau Tuhan. Engkau yang kami andalkan selamanya. Kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Biarlah terus Tuhan, Engkau yang menjamin hidup setiap kami. Engkau yang menuntun setiap kami. Sehingga setiap kami umat-Mu boleh masuk dalam rencana-Mu. Boleh senantiasa ada di dalam pemeliharaan-Mu dan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jaminan yang Kau berikan buat kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Roh Kudus Kau mengurapi setiap kami. Mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berbicara pribadi, lepas pribadi buat setiap mereka Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman boleh menjadi jawaban, boleh menjadi kekuatan.
buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati tim musik, tim pujian yang sudah membawa kami kepada puji-pujian kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Kau disukakan dan Kau bertahta di atas pujian kami, siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Bapak Ibu yang terkasih, bertepatan dengan Hari Pahlawan yang akan kita peringati beberapa hari lagi. Kita diingatkan betapa gigih perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu, salah satu pahlawan yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman adalah Panglima Perang pertama dari Republik Indonesia. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian Belanda ini belum terima, ya, masih mau berkuasa atas Indonesia. Dan Panglima Perang pertama ini, Jenderal Sudirman diperintahkan oleh Presiden Insinyur Soekarno untuk apa? Untuk memerangi Belanda. Bapak Ibu yang terkasih, Jenderal Sudirman memimpin pasukannya dengan perlengkapan yang seadanya. Kita tahu perang yang dilakukan pada waktu zaman kemerdekaan, persenjataan di Indonesia belum terlalu lengkap, tidak seperti yang dimiliki oleh Belanda. Dengan perlengkapan yang seadanya, Jenderal Sudirman memimpin pasukannya menghadapi Belanda yang perlengkapannya lebih lengkap. Namun yang luar biasa, Jenderal Sudirman ini memakai taktik gerilya, ya, gerilya, perang gerilya dari yang masuk hutan, dari hutan ke hutan, gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, Jenderal Sudirman pada waktu itu kena sakit TBC. Paru-parunya hanya berfungsi satu. Akhirnya ketika dia memimpin perang, dia pun harus ditandu. Bayangin Bapak Ibu. Ditandu memimpin perang gerilya dari hutan ke hutan. Namanya di hutan, pasti tempat tidurnya juga enggak enak gitu kan. Makanan juga mungkin terbatas, tapi tidak menyurutkan semangat dari Jenderal Sudirman untuk memimpin pasukan menghadapi Belanda. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita, karena serangan-serangan dari Jenderal Sudirman ini akhirnya membuat Belanda bersedia melakukan perundingan demi perundingan. Yang pada akhirnya terpaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Dan semuanya itu atas jasa dari Jenderal Sudirman selaku Panglima Perang dari Republik Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, jasa Jenderal Sudirman begitu besar. Kita lihat, kita tahu, kita dengar, ya. Bahkan di Kota Semarang juga ada jalan protokol yang bernama Jalan Jenderal Sudirman. Juga ada di beberapa kota yang lain. Kenapa? Untuk mengenang jasa dari pahlawan Jenderal Sudirman. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar dari Jenderal Sudirman yang memiliki semangat yang luar biasa dan tetap setia sekalipun keadaan tubuhnya terbatas. Dia tetap setia untuk melakukan perintah dari Bapak Presiden. Sampai dia mati, dia tetap setia. Bapak Ibu, ini berlaku juga buat setiap kita. Bukankah kita juga merupakan prajurit-prajurit Tuhan yang melakukan perang? Perang apa? Perang menghadapi musuh. Perang atas diri kita sendiri. Kita punya panglima perang yaitu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dari Jenderal Sudirman yang terus bersemangat
Sekalipun dalam keterbatasan fisik, dalam kelemahan fisik, dia tidak mundur. Dia pantang mundur, dia tetap setia untuk melakukan perintah dari atasannya. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu hari ini judul khotbah adalah Good Soldier of Jesus Christ. Ya, tujuan artinya menjadi Good Soldier of Jesus Christ adalah prajurit yang baik dari Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita bisa menjadi prajurit-prajurit yang baik, prajurit-prajurit Tuhan Yesus yang baik, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, how to become a good soldier of Jesus Christ? Bagaimana kita bisa menjadi prajurit Tuhan Yesus yang baik? Kita akan baca di ayat pokok kita, yaitu di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi bagaimana kita bisa menjadi good soldier of Jesus Christ? Yang pertama, kita harus siap menderita. Amin. Bapak Ibu siap menderita? Halo? Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu ya, proses pendidikan militer itu bukan satu proses yang mudah. Ya, kalau ada orang-orang yang mendaftar untuk menjadi tentara atau menjadi polisi ya, pendidikan militer itu enggak proses yang mudah. Bagaimana mereka ditempa supaya disiplin dalam segala hal. Dalam hal tidur, makan, semua harus disiplin. Ada pelatihan fisik dan mental yang berat. Saya baca beberapa artikel ya untuk mahasiswa aja, resimen mahasiswa yang ikut latihan dasar militer. Bapak Ibu, mereka itu baru pertama, sudah disuruh lari. Berjam-jam gak boleh berhenti di bawah terik matahari. Kalau berhenti mereka disuruh push up atau squat jump. Dibentak-bentak secara mental ya, diteriakin gitu ya. Secara mental mereka dilatih, secara fisik mereka dilatih, disuruh masuk ke selokan, kotor, basah, nah seperti itu. Pelatihan fisik yang berat, pelatihan mental yang berat. Kenapa? Kenapa mereka dididik dengan keras dan berat? Karena ada satu tujuan, supaya mereka bisa menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kita juga prajurit Tuhan? Saat kita mengalami proses didikan dari Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah kita protes? Apakah kita bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita? Bapak Ibu, kalau kita mau dipakai Tuhan luar biasa, prosesnya pun luar biasa. Contohnya siapa? Contohnya Paulus. Paulus ini diproses Tuhan luar biasa. Paulus ini di dalam pelayanannya kepada Tuhan, dia ini banyak mengalami penderitaan. Kalau mungkin kita bisa melihat Paulus ya Bapak Ibu, pasti tubuhnya babak belur. Penuh dengan bekas-bekas luka. Karena dia dicambuk, karena dia dianiaya, karena dia dirajam batu. Penuh dengan luka. Makanya Galatia 6 ayat 17. Paulus itu berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Di dalam tubuh Paulus
penuh dengan tanda-tanda milik Yesus. Apa itu? Yaitu bekas luka. Bekas luka ketika dia dirajam batu di Listra, di kampung halaman Timotius. Itu Paulus dirajam batu. Dikatakan pada waktu itu hingga mati. Kenapa? Habis dirajam batu dia diseret keluar kota. Dan benar-benar dia sudah tidak bergerak. Mungkin tubuhnya penuh dengan darah. Semua orang mengira bahwa dia sudah mati. Lalu para murid yang lain mengelilingi Paulus, berdoa. Akhirnya Paulus bangun lagi. Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Paulus tidak menghentikan langkah Paulus untuk apa? Memberitakan Injil buat bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Seperti juga Jenderal Sudirman tadi. Keadaan yang berat, fisik yang berat. Untuk bernapas dengan satu paru-paru ini benar-benar mungkin tersiksa ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak menghentikan Jenderal Sudirman. Untuk apa? Membela bangsa. Untuk berperang. Demikian juga Paulus. Nah Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita untuk menaati perintah Tuhan, itu kita enggak siap untuk menderita. Ketika Tuhan izinkan dalam proses Tuhan dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita dirugikan. Ketika Tuhan izinkan kita disakiti, diperlakukan tidak adil, difitnah, dihina. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mau taat pada perintah Tuhan untuk mengasihi musuh, untuk tidak membalas, untuk mengampuni? Apakah kita mau taat? Bapak Ibu yang terkasih, Roma 8 ayat 35 sampai dengan 37, Paulus ini berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus berkata, apa sih yang bisa memisahkan dengan kasih Kristus? Penderitaan, penganiayaan semua dialami oleh Paulus. Tapi Paulus tidak menyerah. Sekalipun hidupnya selalu ada di dalam bahaya maut, dikatakan seperti domba-domba sembelihan. Bapak Ibu, Paulus itu di mana-mana dicari, dikejar untuk dibunuh. Dia dipenjara beberapa kali. Tapi lewat itu semua, dia kalau diizinkan menderita untuk Kristus, wow, dia tuh senangnya minta ampun Bapak Ibu. Dia bangga kalau dia bisa menderita karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena ayat 37 dia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, Paulus berkata, sekalipun aku menghadapi banyak penderitaan, maut, penganiayaan, tetapi dia berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Paulus tahu kasih Tuhan itu akan memampukan dia untuk menghadapi, melewati setiap penderitaan yang Tuhan izinkan. Pasti dimampukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita takut. Memang mengiring Tuhan, ikut Tuhan itu harus bayar harga. Tuhan tuh udah bilang di Yohanes 15 ayat 20 dia berkata, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah itu.
Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi jangan heran kalau kamu tuh menderita gitu. Ya Bapak Ibu, kalau kita melakukan firman Tuhan, tidak membalas kejahatan aja, itu menderita enggak Bapak Ibu? Menderita, siap enggak kita menderita? To follow Jesus cost something. Untuk ikut Yesus, kita itu harus bayar harga. To serve Jesus, untuk melayani Jesus, cost everything. Bayar harganya segala-galanya. Bapak Ibu yang terkasih, masih ingat kisah dari satu keluarga di India yang ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dihakimi oleh orang-orang sedesanya. Lalu satu keluarga ini dibawa ke alun-alun. Bapaknya, ayahnya ditantang oleh penduduk desa. Kalau kamu nggak mengingkari Yesus, istrimu tak bunuh. Dan benar dia berkata apa? I have decided to follow Jesus. No turning back. Aku sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan aku enggak akan berbalik. Istrinya mati. Sekali lagi anaknya. Mau enggak kamu sangkali Yesus? Enggak. Dan dia tetap kekeh, dia berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. Bapak Ibu yang terkasih. Orang ini siap untuk menderita. Siap untuk menderita, berani bayar harga untuk mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mari kita juga mau jadi good soldier of Jesus Christ. Kita mau jadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus yang siap menderita. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, di 2 Timotius 2 ayat 4 tadi dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang prajurit yang sedang berjuang nih ya, yang sedang berperang, mungkin ini itu anak buahnya Jenderal Sudirman ya, perang gerilya. Apakah mereka bisa pernah bertanya kepada panglimanya, kepada Jenderal Sudirman, Pak, kapan ini jam makan? Nanti makan siangnya apa? Nanti malam kita tidur di mana ini? Pernahkah mereka bertanya seperti itu? Enggak. Seorang prajurit yang baik ketika dia sedang berjuang, dia tidak akan memusingkan soal-soal penghidupannya. Yang dia percaya penuh adalah komandannya. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Kalau dia butuh makan ya dia panglimanya pasti tahu. Butuh tempat istirahat pasti tahu. Amin Bapak Ibu. Seorang prajurit yang baik dia hanya fokus untuk berperang, untuk menjaga keamanan mungkin, untuk memerangi musuh. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan mengingatkan Bapak Ibu, kita tuh prajurit, kita sebagai prajurit Tuhan, ketika kita berjuang, berperang, gak usah memusingkan hal-hal tentang penghidupan tadi, ya. Gak usah memusingkan soal-soal penghidupan. Dikatakan di sini,
Jangan kamu khawatir soal apa yang kamu makan, minum, pakai. Gak usah khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Tapi lihat selanjutnya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu apa yang tahu kamu memerlukan semuanya itu. Ini loh Bapak Ibu. Kita tuh tugasnya berjuang. Tuhan Bapa kita, Sang Panglima Agung kita tahu apa yang kita butuhkan. Banyak orang dicekam oleh kekhawatiran hari-hari ini. Kenapa? Karena pandemi ini berdampak di dalam perekonomian. Banyak orang berpikir, khawatir. Aduh, gimana ya keadaan gak pasti. Bagaimana nanti? Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, jangan khawatir. Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Tugas kita, bagian kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, tapi bukan berarti kita tuh di rumah, dalam kamar terus baca Alkitab, bukan itu Bapak Ibu. Kita harus baca Alkitab, kita harus tahu kebenaran dulu. Ketika kita keluar menjalani hidup kita, praktekkan itu. Itu yang dimaksud kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita praktekkan kebenaran. Kita praktekkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkata, semuanya itu apa itu yang kita butuhkan. Yang tadi itu loh soal-soal penghidupan, makan, minum, pakai. Tuhan itu jamin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi saya saksikan, saya ngalami hari-hari ini betapa sulitnya. Tapi saya cuma pegang perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan kamu khawatir, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya pegang itu Bapak Ibu. Saya lakukan bagian saya untuk saya enggak takut, untuk saya enggak khawatir, untuk saya terus cari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sampai dengan hari ini Tuhan pelihara kami luar biasa. Saya enggak pernah terlambat bayar SPP. Saya enggak pernah terlambat bayar pajak mobil. Saya enggak pernah terlambat apa yang harus dibayar. Pasti tepat pada waktunya Tuhan sediakan. Bahkan saya saksikan ketika saya sakit, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, lakukan bagian kita. Untuk apa? Berjuang, berperang. Lawan apa? Melawan siasat si jahat. Minggu lalu sudah disampaikan Pak Jeffrey ya, Bapak Gembala. Siasat iblis, siasat si jahat. Kita harus berani melawan. Juga melawan apa? Daging kita, kedagingan kita Bapak Ibu. Ini loh musuh terbesar. Mari kita berjuang, terus berjuang. Lakukan kebenaran, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya yang kita butuhkan Bapak Ibu. Yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan jangan takut ya. Sekalipun mungkin keadaan sepi, aduh sepi, aduh gajiku gak full, aduh jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara. Amin. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Yang ketiga dikatakan masih di ayat 4 di 2 Timotius 2 dikatakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan supaya dengan demikian ia berkenan kepada
komandannya. Yang ketiga, kita harus fokus pada bagaimana kita berkenan pada sang komandan. Komandan kita siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Karena kita prajuritnya Tuhan Yesus. Ya, kita prajuritnya Tuhan. Jadi komandan kita Tuhan Yesus. Artinya apa ayat ini? Artinya seorang prajurit akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komandannya. Amin Bapak Ibu. Seorang prajurit yang baik akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya seperti yang dikehendaki oleh komandannya. Dia akan berusaha menyenangkan komandannya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat ya di kompleks militer atau di kantor gitu ya, yang dijaga di depan pasti ada tentara yang menjaga. Ya enggak Bapak Ibu? Tentara yang menjaga itu kira-kira posisinya gimana Bapak Ibu? Tegak. Dia tegak, ready bawa senjata, ya kan? Ada komandannya, enggak ada komandannya, dia akan tetap berdiri untuk menjaga di pintu gerbang. Dia hanya melakukan tugas yang komandannya berikan. Berjam-jam mungkin dia berdiri. Kenapa dia mau? Karena dia fokus bagaimana komandannya berkenan kepada dia. Seorang prajurit yang baik harus selalu berkata, siap. Ya enggak Bapak Ibu? Siap terhadap apa? Setiap instruksi dari komandannya. Tanpa banyak tanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita baca Matius 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi bagian seorang prajurit adalah menjalankan perintah komandan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun mungkin prajurit ini sedang akan pergi gitu ya Bapak Ibu ya. Saya baca ada sebuah kesaksian bahwa ketika dia mau pergi, ya pergi naik kereta, ada seorang prajurit pergi naik kereta gitu ya. Kereta ini sudah mulai jalan pelan tapi baru bergerak sedikit. Tiba-tiba dia dapat panggilan, handphonenya berdering dan komandannya berkata, kamu menghadap kepada saya sekarang. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, siap. Dia ambil tasnya, dia langsung lari keluar. Untungnya masih jalan pelan-pelan keretanya. Langsung dia loncat keluar. Bapak Ibu yang terkasih, seorang prajurit harus terus berkata, harus selalu berkata siap kepada komandannya. Bapak Ibu, bukankah kita prajurit Kristus? Sudahkah kita berkata siap pada setiap perintah Tuhan? Sudah Bapak Ibu? Ketika kita mengalami disakiti, Tuhan berkata ampuni. Apakah kita berkata siap Tuhan? Atau kita nanti dulu Tuhan. Kita lihat perkaranya dulu Tuhan. Apakah seperti itu seorang prajurit? Enggak. Seorang prajurit ketika disuruh kamu harus menghadap sekarang, apakah dia bertanya, ada apa sih? Ada apa dulu gitu. Kok aku harus menghadap sekarang, ada apa dulu gitu. Enggak. Seorang prajurit yang baik, dia akan berkata siap tanpa banyak tanya. Kalau Tuhan berkata kepada kita, kasih musuhmu. Enggak usah banyak tanya, kasih aja.
Kalau Tuhan berkata jangan balas, maki dengan maki, ya udah jangan balas. Amin Bapak Ibu. Seorang prajurit yang baik akan selalu berkata siap pada perintah komandannya. Komandan kita Tuhan, mari kita mau belajar menjadi prajurit yang baik, selalu berkata siap komandan. Ampuni, siap komandan. Jangan balas, siap komandan. Enggak usah banyak omong, siap komandan. Enggak usah klarifikasi, siap komandan gitu kan. Mari Bapak Ibu, kita praktekkan. Kita punya mental prajurit Kristus yang baik. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, yang keempat. Seorang prajurit yang baik akan memakai seluruh perlengkapan senjata. Bapak Ibu bayangkan kalau ada prajurit ya mau maju perang, dia pakai kaos oblong sama jin. Maju perang kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya mati. Dia enggak bawa senjata, dia enggak pakai mungkin baju anti peluru, dia enggak pakai helm yang bisa melindungi kepalanya, dia enggak pakai sepatu boot. Dia akan segera mati Bapak Ibu. Oleh karena itu sebagai prajurit Allah yang baik, kita mesti mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita baca dulu Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, prajurit yang baik harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau seorang prajurit enggak tahu perlengkapan apa yang harus dikenakan, dia pasti akan mati jadi bulan-bulanan iblis. Atau seorang prajurit tahu harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, tetapi dia tidak mengenakan, dia pun akan jadi bulan-bulanan iblis. Atau mengenakan, tapi sebagian, enggak semua. Mengenakan perlengkapan, tapi enggak semua. Nah ini perlengkapannya ya Bapak Ibu ya. Enggak semua. Dia pun iblis punya celah untuk mengalahkan dia. Melempar panah api. Iblis punya celah. Oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan kita harus mengenakan semua artinya. Perlengkapan itu harus lengkap kita gunakan supaya apa? Supaya kita keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Nah apa sih perlengkapannya kita akan baca. Dikatakan ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Bapak Ibu, seorang prajurit yang baik harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata. Dikatakan apa? Berdirilah tegap, berdiri tegap. Seorang prajurit artinya berdiri tegap itu artinya apa Bapak Ibu? Enggak ngelokro gitu kan. Berdirinya aduh leyeh-leyeh, enggak seperti itu. Tapi berdiri tegap artinya apa? Penuh semangat, enggak tawar hati. Kalau kita tawar hati, kitab Amsal berkata, maka kecillah kekuatanmu.
Jadi kita harus bersemangat, tidak tawar hati, dan dikatakan berikat pinggang kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus lakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Amin. Berbaju sirah keadilan artinya apa? Kita harus adil, enggak berat sebelah. Jangan membela yang salah. Soalnya yang salah teman kita kenal, kita belain itu enggak boleh, itu enggak adil. Jangan bersaksi dusta, itu juga enggak adil. Kemudian dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu, setiap kita harus menginjil. Harus. Di setiap saat, dimanapun kita harus belajar menginjil. Kalau kita itu enggak ngalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, gimana kita bisa menginjil? Lewat kesaksian hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Itu adalah penginjilan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita enggak diubahkan, kalau kita enggak berkata siap kepada Tuhan dalam setiap instruksinya, perintahnya, gimana kita bisa menginjil? Kehidupan kita enggak bisa jadi teladan. Selanjutnya dikatakan pergunakan perisai iman. Supaya apa? Supaya memadamkan panah api dari si jahat. Panah api si jahat itu apa Bapak Ibu? Tipu daya iblis. Tipu daya iblis, dakwaan iblis. Nah ini, kalau kita enggak pakai perisai iman, wah tipu daya iblis itu langsung masuk. Ketika mungkin kita sakit, wah tipu daya iblis masuk tuh. Kamu tuh sakit kan. Mana Tuhan gak sembuhkan kamu toh. Tipu daya, terus ditipu atau dakwaan. Tuh kamu sakit toh, kamu mesti dosa gitu kan. Itu dakwaan iblis. Kalau kita gak pakai perisai iman, kita gak bisa memadamkan itu. Perlengkapan ini harus dipakai. Bapak Ibu yang terkasih, terima ketopong keselamatan. Ketopong untuk apa? Melindungi kepala. Kepala yang ada di kepala apa Bapak Ibu? Pikiran, kehendak. Nah ini, mari Bapak Ibu, kita harus pakai ketopong keselamatan. Supaya pikiran kita, kehendak kita selaras dengan Sang Komandan. Amin. Kemudian pedang roh, nah ini ya penting juga Bapak Ibu, firman Tuhan. Gimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita enggak baca Alkitab? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau jadi prajurit yang baik, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita harus rajin baca Alkitab. Itu firman Tuhan, itu pedang. Pedang buat apa Bapak Ibu? Pedang kita melawan iblis musuh kita. Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari, kemudian dia dicobai oleh iblis. Kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Tuhan berkata apa? Ada tertulis, manusia hidup enggak dari roti saja. Nah itu itu firman Tuhan. Ketika kita menghadapi musuh, kita enggak punya amunisi ini ya. Enggak pegang pedang, gimana kita bisa melawan? Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, terus baca Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, itu lama-lama nyantol loh Bapak Ibu. Dan enggak cuma nyantol, ketika kita butuh harus perang, Roh Kudus ingatkan. Ada tertulis. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus akan ingatkan. Ketika menghadapi khawatir ini gimana ini. Pemasukan sedikit yang dibayar, yang pengeluaran tetap jumlahnya. Khawatir.
pakai pedang roh. Tuhan berkata, jangan khawatir. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau terus pakai perlengkapan senjata Allah. Supaya kita jadi prajurit-prajurit yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa jadi good soldier of Jesus Christ? Yang pertama, siap menderita. Yang kedua, tidak memusingkan soal-soal penghidupan. Ya, karena semua sudah disediakan Tuhan, pasti disediakan. Yang ketiga, fokus pada bagaimana berkenan kepada komandannya. Yang keempat, kenakan seluruh bukan sebagian perlengkapan senjata Allah. Amin Bapak Ibu. Maka kita akan jadi good soldier, prajurit-prajurit yang baik dari Tuhan kita Yesus Kristus yang pasti berkemenangan. Ya, Tuhan itu sediakan kemenangan demi kemenangan buat setiap kita asal kita taat. Amin. Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, memuji Dia bahwa sungguh hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita akan meninggikan Tuhan kita. Yesus hanya Kau yang ku percaya.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Haleluya. Tiada lain yang kami bisa andalkan selain Kau, Yesus. Rawasya kata karawasi, ya nama yang masih. Hanya Kau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Kau, Yesus. Panglima kami tinggikan selamanya. Haleluya, Yesus. Benar Tuhan, sungguh hanya Engkau yang kami andalkan. Engkau panglima kami. Tuhan, malam hari ini kami mau belajar untuk menjadi prajurit-prajurit yang baik, menjadi good soldier of Jesus Christ. Tuhan, mampukan untuk kami boleh memiliki kemauan siap menderita ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami berani bayar harga, Tuhan, menanggalkan kedagingan kami, ego kami, siap menderita bagi Engkau. Dan kami tidak mau memusingkan soal-soal penghidupan, karena kami tahu Engkau sudah menjamin itu semua. Engkau Allah pemelihara kami. Kami enggak takut kekurangan Tuhan. Kami percaya kepada Sang Komandan yang pasti mencukupi soal-soal penghidupan. Juga kami mau belajar Tuhan untuk fokus pada hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Kami mau selalu berkata siap pada setiap perintah-Mu, pada setiap instruksi-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk juga terus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah kami boleh kenakan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang dalam kami menghadapi musuh kami. Kami tahu kami punya senjata yang ampuh. Kami punya jaminan kemenangan. Tuhan, tanamkan itu dalam hati setiap kami umat-Mu. Sehingga ke depan kami menghadapi apapun, kami enggak takut. Karena Engkau di pihak kami. Siapa lawan kami? Terima kasih Bapa, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang sedang dihadapi. Tuhan, tolong terus Kau buka jalan. Mereka boleh belajar menjadi prajurit-prajurit yang baik dari Tuhan Yesus, yang selalu siap melakukan kebenaran firman-Mu, tidak khawatir buat segala sesuatunya. Tuhan, lawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang sedang dalam pergumulan Kau buka jalan. Kau yang mencukupi setiap kebutuhan umat-Mu. Tidak ada yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan Tuhan. Dan biar saat ini
berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kemanapun engkau pergi, apapun yang kau kerjakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Kau yang lebih tahu semua pergumulanku, tenangku berada bersamamu. Kaulah tujuanku, kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendakmu. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku, tenangku berada bersama.